Halo teman-teman Grid Otomotif, balik lagi sama gue Adit. Kali ini gue ada di MGK Kemayoran di Jakarta Pusat ya. Ini di lantai 6. Di belakang gue udah ada tokonya, Bobby Spectral Item. Jadi kali ini gue mau ngasih beberapa rekomendasi modifikasi buat Innova Zenix. Ya kalian udah lihat ya di judul. Nah kebetulan di belakang nih banyak setir tuh ya ngegantung-gantung. Jadi udah tahu dong kita mau bahas apa. Gue mau bahas soal perintilan Zenix, yaitu setir yang bisa di-upgrade. Jadi misalnya nggak ada fitur A, B, C, D gitu ya di Zenix tipe G, dan sementara di tipe V atau Q ada. Nah ini ibaratnya mencari alternatif lah ya dibanding kalian misalnya beli yang Q langsung. Jadi beli G bisa di-upgrade juga. Nah di sini ternyata ada nih opsinya buat upgrade. Makanya kayak gimana detailnya ikutin terus. Seperti yang gue bilang, gue di MGK Kemayoran. Ini di depan toko Spec Rare Item. Jadi ada beberapa aksesoris lah ya, toko aksesoris di sini di depan juga ada tuh lampu-lampu. Tapi kita fokus ke sini dulu nih. Jadi setir-setir ya di sini. Nah langsung ke jagoannya di sini. Halo Mas Bobby. Ya, gua Bobby dari Spectral Item. Nah, Di MGK sebenarnya udah lumayan lama ya. udah lumayan mas, udah lumayan kita di MGK. Oke, nah jadi tadi gua ngajakin kalian ke sini langsung ngomongin tadi ya. Di awal juga udah bilang kalau bakal ngasih tahu perintilan-perintilan buat modif Innova Zenix. Nah, ini ada setir-setir nih Mas Bob ya. Oke, jadi kita jelasin satu-satu dari yang paling bawah. Dari paling bawah. Jadi di sini kita punya setir Innova Zenix yang terbaru ini, kebetulan yang tipe paling bawah yaitu tipe G. Nah, jadi ini tipe G dan di sampingnya ini ada tipe V. Ini tipe V nih. Oke, lanjut di sampingnya lagi ini ada yang tipe Modelista yang tipe Q. Yang hybridnya nih. Oke. Mantap. Oke, lanjut di sampingnya ini ada yang carbon seriesnya mas. Carbon seriesnya. Jadi karbonnya ada atas dan di bawah gitu. Oke, siap. Mantap. Nah, ini kalau yang kita tahu, yang gue tahu Mas ya, kalau di Innova Zenix itu tipe G, tipe V, sama tipe Q ya. Itu kan ternyata dibedakan dari segi fitur juga gitu. Nah, terutama fitur yang ada di setir. Nah, ini boleh jelasin Mas satu-satu, kalau di G ada apa, di V ada apa, di Q ada apa. Jadi kalau di tipe G ini setirnya itu sebenarnya basic banget ya mas. Jadi cuma ada tombol untuk audio steering atau ke head unit aja nih. Nah ini nih ada di sebelah kiri nih. Terus dia bannya juga masih karet dan dia belum ada cruise control serta pedal shift di belakangnya. Tuh, di belakangnya ini. Dia belum ada fitur pedal shift dan cruise control. Untuk segi keamanan dia udah dilengkapi dengan airbag. Gitu sih, jadi memang basic banget. Yang nggak ada di tipe G ya itu tadi cruise control, terus pedal shift dan bahannya dia masih karet. Nah, lanjut kalau yang tipe V dia bahannya udah kulit nih mas. Bahannya udah kulit tuh. Kulit halus kayak gini, terus dia udah dilengkapi dengan fitur cruise control seperti ini. Cuma kekurangannya dia tidak ada pedal shift. Gitu. Kalau yang tipe yang paling tinggi, tipe Q ya. Di sini dia udah lengkap banget, ada pedal shift, ada cruise control, ada bannya juga udah kulit dan tentunya ada airbag-nya, Mas. Gitu. Dan yang terakhir itu dia sama aja dengan ini, cuma dia ada panel karbonnya aja, karbon asli Kevlar. Gitu. Nah, ini gue tanya satu-satu ya. Kemarin anyway Grid Auto sempet ada rezeki lah ya, kita beli Zenix. Beli yang tipe G hybrid biar bisa upgrade banyak gitu kan. Iya, biar banyak di otak-atik. Nah, ini
salah satunya nih ya, kalau yang G itu emang dari segi lingkarnya teman-teman, dia masih karet seperti yang dijelasin sama Mas Bobby. Terus juga fitur di sebelah kanan itu memang nggak lengkap. Nah ini pertanyaan gue Mas, kalau misalnya ini di upgrade ya yang tipe G jadi tipe V atau yang Q, itu semuanya bisa berfungsi nggak Mas? Kalau untuk fiturnya kita sebenarnya belum ada yang datang ke sini untuk bawa Xenic Mas. Jadi untuk fitur-fiturnya kita masih belum tahu, tapi dari segi yang tipe paling tinggi itu udah ada, harusnya di G udah ada, sama kayak Innova Ribbon pada masanya dulu. Jadi belum ada tombol MID, kita bisa pasangin MID, pasangin cruise control, bisa cruise control dan pedal shift. Ini sebenarnya fitur-fiturnya bisa tetap aktif ya? Harusnya bisa Mas, gitu. Ini gue coba mau rasain ya pegangannya. Kalau di karet kan kita sering pegang ya teman-teman ya, di beberapa mobil LCGC atau apa gitu ya. Sebenarnya sih enak-enak aja, empuk-empuk aja gripnya gitu. Cuman kalau lagi keringetan kadang-kadang ngerasa licin gitu kan. Nah kalau di yang kulit jelas sih apa lebih mewah sama lebih enak sih sebenarnya di tangan. Ini nggak bohong lah, maksudnya tangan kita juga sebenarnya bisa ngerasain gitu perbedaan kenyamanannya teman-teman. Apalagi juga fitur cruise control misalnya, ya kita tahu Innova itu dari yang dulu sampai sekarang adalah salah satu mobil favorit buat dipakai jalan jarak jauh. Taruh aja misalnya pulang kampung ke Surabaya gitu ya, lagi jalan atau perjalanan dinas, naik Innova harus ke rute tempuh jauh, kayaknya kemudi dan fitur yang membuat kita nyaman di perjalanan itu penting gitu kan. Cruise control, mau naikin speed tinggal pencet aja tombolnya di sini gitu. Kemarin sih gue coba tahan di 110 gitu ya, enak gitu antangnya. Terus juga kalau buat beberapa pengguna yang pernah pakai cruise control, nggak perlu khawatir karena sebenarnya tinggal colek rem sedikit juga udah normal lagi gitu kan. Kalau yang Q, nah ini nih, kalau di Reborn tuh ada yang pakai pedal shift nggak sih Mas? Kalau basic kan Ribbon nggak ada pedal shift Mas, cuma karena sistem transmisinya Triptonic dia bisa pakai pedal gitu. Jadi ini dari sistem transmisinya ya? Iya betul, dari sistem transmisinya kita tinggal pindahin ke steer, udah jadi kita bisa mainin Triptonicnya di steer gitu Mas. Oke. Nah sejauh ini kan tadi lu bilang masih nunggu lah ini ya? Iya. Xenix berapa nih yang diproduksi Toyota yang datang ke sini. Nah ini kalau sebenarnya di setir ini sendiri ada yang pernah dipakai di mobil Toyota yang lain nggak? Kebetulan kemarin kita pernah masang ke Innova Ribbon Mas. Yang Tipe V. Tipe V Innova Ribbon kita pasangin yang tertinggi nih. Yang Q. Oke, berarti gitu. Nah pas kemarin dipasang dicoba, pedal shiftnya aktif Mas ya? Bisa aktif, ya. Betul. Dan normal ya fungsinya? Normal. Nggak ada yang delay apa Nggak ada. Oke. Jadi emang kelebihan upgrade kayak gini tuh sebenarnya membuat mudah ya, karena jujur jelas fungsional gitu. Apa yang dipasang, apa yang terlihat juga semua bisa aktif teman-teman. Jadi ya sesuatu yang worth it lah ya buat belanjain gitu. Nah ngomongin worth it nih Mas, biasanya customer kan nanya harga. Boleh nggak Mas nanya harganya Mas? Boleh, Mas. Oke. Kalau harga paling kita range saja Mas ya, karena kan banyak tipe nih. Mungkin dari 9,5 juta sampai dengan ada yang paling mahal tuh 15 jutaan Mas. Yang 15 juta tuh yang karbon, yang karbon ya. Berarti harusnya kalau yang ini lebih murah. Betul, gitu Mas. Itu udah termasuk dengan pemasangan? Udah termasuk dengan pemasangan dan pastinya udah include dengan airbag Mas. Iya. Nah, ada garansi gitu-gitu nggak Mas? Kalau garansi biasanya garansi toko doang sih Mas. Jadi kalau ada apa-apa tinggal datang aja ke workshop Mas. Iya. Kalau ada kendala atau apa WA terus janjian ntar kita cek. Yang menarik dari sini kan juga kalau soal setir katanya bisa pasti tukar tambah gitu. Betul, tukar tambah tuh. Jadi kalau untuk tukar tambah Mas, misal Innova Ribbon mau pakai setir Xenix nih, kita harus cek dulu nih setir standar dari Innova Ribbon itu kondisinya gimana. Nanti baru bisa kita hargain. Gitu. Jadi kalau via WA doang untuk tukar tambah kita belum bisa karena harus cek
barangnya dulu gitu. Oh jadi barangnya harus bawa kemari. Iya minimal video lah, video kalau dari jauh gitu. Baru bisa diestimasi. Iya estimasi. Tapi kalau via telepon atau apa kita nggak bisa itu, bingung. Boleh nyebut nggak mas, misalnya Innova Reborn yang tipe V ya, dijual kondisi normal gitu ya. Nah itu range-nya berapa mas? Range harga masih sekitar paling bagus tuh mungkin 3 juta sampai yang paling murahnya 1 juta paling kita bisa ambil. Karena bahannya kan masih karet tuh dia. Tipe V. Oke, berarti kalau misalnya tukar tambah tinggal nambahin sisanya aja. Iya, nambahin sisanya aja. Gitu. Betul. Oke. Jadi gitu sebenarnya teman-teman. Alternatif ya. Sekalian aja gue tanyain, kalau misalnya masih mengumpulkan dana buat beli-beli perintilan ini buat upgrade gitu ya. Karena juga fungsional sih, harusnya emang yang tadi gue bilang ya. Karena fungsional ya manfaatnya kerasa banget langsung gitu. Jadi kalau misalnya masih mengumpulkan dana ya solusi alternatifnya coba ditukar tambah gitu. Ini so far gue ngeliat keren sih ya. Kalau dari sini emang tadi gue bilang ini bahannya masih karet, nggak ada pedal shift juga, cuman di sini sebenarnya paling menengah ini kalau kalian ngerasa nggak butuh pedal shift ini oke banget sih gitu ya. Tapi kalau kalian orangnya sporty banget, jangan lihat yang ini nih, lihatnya langsung gitu kan. Ya udah dapat semuanya gitu, karbon juga, ada pedal shiftnya juga, cruise control, fitur lengkap, oke banget lah gitu. Ini sih yang mau gue kasih tahu ke kalian di video kali ini. Kira-kira ada yang kelewat nggak nih mas? Yang dari yang gue tanyain, ada yang perlu dijelasin lagi nggak? Untuk setir Zenix ini tuh bisa dipasang ke semua mobil Toyota mas. Jadi misal Innova jadul ataupun Toyota yang lain, jangan khawatir nih, bisa kok dipasang ke mobil kalian. Dan audio steeringnya bakal aktif ntar kita bikin. Gitu. Nah ini proses pasang setirnya. Oh proses ya. Kan mobil dibawa ke sini nih. Ngerjainnya berapa lama? Untuk proses tuh setir nggak lama sih mas, paling sekitar 1 jaman. 1 jam bisa ditunggu. Bukan 1 jaman ya. Lama juga. Oke, sekitar 1 jam atau 2 jam ya. Betul. 1-2 gelas kopi ya beres lah ya masangin semua. Nah terus mungkin sekalian aja nih mas, ngasih tahu bocoran di sini yang paling rare ada setir apa? Itu mas, setir GTR R35 mas. Ini dia. Ini yang paling langka sih, ini sama S2000. Beneran. Betul. Wow. Original itu mas, copotan. Ini buat flexing aja nih. Iya, flexing aja kita. Oke. Nah sementara kalau setir aftermarket lain juga ada ya di sini. Aftermarket kita paling setir racing kayak gitu mas. Iya gitu, betul. Oke, Nardi itu ada nggak sih? Nardi ada tuh, Nardi. Ada. Jadi sebenarnya karena kita fokusnya di Innova Zenix teman-teman. Sebenarnya di sini juga ada beberapa setir lain gitu. Kalau kalian misalnya lagi iseng-iseng nanya soal Zenix ke sini ya coba aja iseng-iseng ada Nardi nggak. Kalau harganya cocok bolehlah ke sini gitu kan. Iya, kalau misalnya kalian lagi ngebangun mobil yang street race, nih gue kasih lihat ada juga Momo di sini gitu ya. Kalau kalian coba yang retro-retro, nah Nardi di sini ada yang wood gini modelnya keren juga. Oh ya satu lagi deh mas, terakhir mas, bisa ini nggak custom order kayak bikin karbon di sini gitu? Kalau untuk custom kita nggak bisa mas, paling kita bisanya retrim, pergantian kulit itu bisa, cuma bukan kulit original mas, kita kulit yang biasa aja gitu, gitu sih. Itu aja dari gua sama Mas Bobi kali ini di MGK lantai 6, nomor berapa? Blok E9 nomor 7 mas. Blok E9 nomor 7 ini jangan sampai salah ya. Kemarin gue datang ke sini datangnya ke lantai 5 muter-muter. Ada apaan lantai 11 serem banget. Kayaknya nggak nyampe lantai 11 deh MGK. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya mau kepoin ya udah banyak sih sebenarnya yang tahu, udah checklist biru juga ternyata. Di mana Instagramnya Mas? Oke. Jadi kalau untuk YouTube kita di Bobby Spectral Item mas, sama kayak Instagram. Instagram juga ya. Ya, nanti betul. di follow, dikasih di bawah ya teman-teman. Siap, thank you mas. Oke, thank you Mas Bob. Itu aja video gue kali ini teman-teman di MGK. Jangan lupa like dan share, di follow Instagramnya Mas Bobi tadi
sama ini nih tokonya di YouTube juga. Silakan kalau mau mantengin, jangan lupa kasih komentar. Boleh tanya-tanya langsung kalau misalnya tertarik sama barang-barang yang ada di sini. Oke, itu aja dari gua. Gua Adit pamit.